Selamat siang Mbak, saya Alvin, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Ya mas, saya mau nebus resep. Oh baik Mbak, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Oh iya mas, saya dengan Viani. Oke baik Mbak Viani, boleh saya lihat resepnya terlebih dahulu? Ini mas resepnya. Mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu Mbak Viani mau nebus resep untuk siapa ya? Oh iya, ini mas saya mau nebus resepnya buat ayah saya. Baik Mbak, jadi sebelumnya ayah Mbak berobat di dokter siapa ya Mbak? Dan alamatnya di mana? Ayah saya berobatnya itu tadi pagi mas di Dokter Doni, spesialis gastroenterologi. Alamatnya itu di Jalan Raja Wali 3 nomor 5. Baik Mbak, jadi tadi pagi Mbak yang menemani ayah Mbak berobat ya? Iya mas, benar. Tadi saya yang ngantar sama yang nemenin ayah saya juga waktu berobat. Baik, Mbak yang menemani ya. Kemudian dari resep ini sebelumnya apakah dokter Doni telah menyampaikan ya Mbak terkait kondisi yang dialami ayah Mbak? Oh ya mas, kalau nggak salah tadi itu dokter sempat ngasih tahu. Katanya ayah saya ini sakitnya itu GERD mas. Oh baik Mbak. Kemudian Mbak mau tanya lagi saat berkonsultasi ke dokter, apakah dokter Doni menjelaskan Mbak terkait dengan obat yang diberikan ini? Apa aja, kemudian cara penggunaannya itu bagaimana? Kalau tadi sih belum dijelasin mas sama dokternya obatnya apa aja sama cara penggunaannya gimana. Tapi tadi kata dokter itu nanti bakal dijelasin waktu saya nebus resep ini mas. Oke baik Mbak, nanti akan saya bantu jelaskan ketika obatnya telah siap ya. Kemudian Mbak, ketika konsultasi ke dokter, apakah dokter juga menjelaskan terkait tindak lanjut dari terapi ayah Mbak saat ini? Iya mas, jadi kata dokter tadi kalau seandainya ayah saya itu belum sembuh, nanti disuruh konsultasi lagi ke dokter. Gitu sih mas tadi kalau kata dokternya. Oke Mbak, mohon maaf Mbak sebelumnya saya ingin meminta waktu Mbak sekitar 10-15 menit untuk menanyakan beberapa hal terkait informasi dan data pasien. Apakah boleh Mbak? Oh iya boleh mas, silakan. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Saya sambil menulis ya Mbak. Iya nggak apa-apa mas, boleh. Ini resepnya atas nama Tuan Tony, umurnya 43 tahun, alamatnya Jalan Melati nomor 5. Apakah betul Mbak? Iya bener mas. Apakah diperbolehkan untuk meminta nomor telepon yang dapat dihubungi untuk kontrol dan melihat hasil terapi terhadap pengobatan ayah Mbak nantinya? Oh iya boleh mas. Mungkin nomor telepon saya aja ya mas. Nomor telepon saya itu 0812 1213 45678. Oke, boleh diceritakan Mbak terkait apa saja keluhan yang dirasakan ayah Mbak itu seperti apa? Oh ya mas, jadi beberapa hari ini tuh ayah saya suka sesak nafas, terus dadanya itu sering nyeri, sama perutnya itu juga suka perih. Terus ayah saya juga bilang kalau mulutnya itu suka ngerasain pahit sama asam gitu mas, sama perutnya itu juga suka kembung. Pasti nggak nyaman banget ya Mbak yang dirasakan ayah Mbak. Kemudian apa masih ada lagi keluhan yang dialami Bapak Tony? Mungkin karena efek dari kerjaan ya mas, karena ayah saya tuh kerjaannya harus ngejar target gitu, jadi ayah saya suka stres. Mohon maaf Mbak, apakah ayah Mbak adalah perokok? Oh kalau untuk ngerokok enggak mas, soalnya kebetulan ibu saya tuh juga nggak bisa gitu mas kayak nyium bau asap rokok, jadi ayah saya tuh dilarang gitu mas buat ngerokok sama ibu saya. Oke Mbak, apakah ayah Mbak memiliki kebiasaan minum kopi atau teh? Oh iya mas, kalau buat kopi sama teh itu ayah saya suka banget memang, jadi kayak tiap pagi sebelum ngantor itu pasti minum kopi, terus juga siangnya minum kopi, terus nanti pas pulang malamnya juga kalau nggak ngopi ya ngeteh gitu mas. Jadi suka sekali kopi dan teh ya Mbak? Kemudian apakah ayah Mbak ada riwayat alergi, baik itu alergi makanan, obat, atau yang lainnya Mbak? Kalau untuk ini saya nggak seberapa paham ya mas, tapi sejauh ini kayaknya sih nggak ada mas untuk alergi. Lalu apakah sebelumnya ayah Mbak sudah mendapatkan pengobatan terkait dengan keluhan-keluhan? Belum ada mas kalau untuk pengobatan. Oke Mbak, kemudian sebelumnya apakah ayah Mbak memiliki suatu riwayat penyakit atau di keluarga Mbak ada riwayat penyakit? Riwayat penyakit ya mas? Alhamdulillah sih nggak ada ya mas kalau buat riwayat penyakit. Oke Mbak, terima kasih atas informasinya.
Obatnya akan segera saya siapkan. Mbak silahkan menunggu di kursi, dan nanti ketika obatnya telah siap akan saya panggil. Oke Mas, terima kasih. Pasien atas nama Bapak Tony. Iya saya Mbak. Mohon maaf Mbak, sebelumnya ingin mengambil resep atas nama siapa ya? Saya mau ambil resep pasien atas nama Bapak Tony Mbak. Oh baik Mbak. Sebelumnya apakah benar Mbak tadi Bapak Tony itu berobat di Dokter Doni, spesialis gastroenterologi? Iya benar Mbak. Oke, baik. Benar ya Mbak, Dokter Doni. Kemudian Mbak, untuk menghindari adanya kesalahan dalam pasien Bapak Tony ini, apakah Mbak bisa memberikan keterangan Mbak kepada saya terkait dengan usia Bapak Tony berapa dan alamatnya itu di mana? Oh iya boleh Mbak. Ayah saya ini usianya 43 tahun. Kalau untuk alamatnya itu di Jalan Melati nomor 5 Mbak. Baik Mbak, data pasiennya sudah tepat ya Mbak, Bapak Tony. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan obat-obatan yang akan diberikan, perkenalkan terlebih dahulu ya Mbak, saya Sofia, saya apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengobatan untuk Bapak Tony, apakah Mbak berkenan Mbak untuk meluangkan waktunya sedikit antara 10-15 menit untuk saya menjelaskan mengenai pengobatan yang akan diberikan kepada Bapak Tony? Iya boleh Mbak, silahkan. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Jadi Mbak, sebelumnya izin bertanya, ketika Bapak Doni itu berkonsultasi kepada Dokter Tony, itu apakah dokter menjelaskan Mbak terkait dengan obat ini apa aja dan obatnya untuk apa? Dikasih tahu sih Mbak sama dokternya. Tidak apa-apa Mbak, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian Mbak, saya ingin bertanya kembali, pada saat berkonsultasi kepada dokter tadi pagi itu, apakah dokter menjelaskan mengenai cara penggunaan obatnya itu bagaimana? Oh itu belum dijelasin juga Mbak. Iya Mbak, baik, tidak apa-apa. Kalau begitu saya akan bantu jelaskan ya Mbak terkait dengan pengobatannya. Jadi di sini berdasarkan resep dari Dokter Doni itu, Bapak Tony itu mendapatkan 2 obat. Jadi yang pertama itu ini ya Mbak, yang pertama itu ada omeprazol. Jadi karena dokter tadi menyebutkan bahwa Bapak
mengidap atau terkena GERD, maka obat ini itu untuk mengobati GERD-nya, begitu Mbak. Jadi cara penggunaan atau cara minumnya itu 1 kali sehari sebelum makan. Jadi karena 1 kali sehari berarti itu 24 jam sekali. Kalau misalkan nanti Bapak minumnya jam 7 pagi misalkan, berarti nanti minum kembalinya lagi itu jam 7 pagi tapi besoknya, seperti itu. Kemudian karena diminum sebelum makan itu berarti 30 menit sebelum makan atau 1 jam sebelum makan, begitu ya Mbak. Kemudian ketika mengkonsumsi obat ini itu terkadang ada efek samping yang muncul, seperti biasanya itu efek samping yang muncul itu diare atau konstipasi, seperti itu Mbak. Dan untuk obat yang kedua itu ini ya Mbak, obatnya itu berbentuk sirupnya itu suspensi, ini lambusit. Jadi obat ini itu untuk mengobati gejala yang dialami Bapak Tony tadi Mbak, seperti kembung, kemudian sakit perut, kemudian nyeri dada. Nah, ini obatnya untuk meredakan itu. Kemudian karena ini sirup suspensi, jadi nanti sebelum minum itu harus dikocok terlebih dahulu. Gitu ya Mbak. Kemudian cara minumnya atau cara penggunaannya itu 3 kali sehari sebelum makan. Jadi yang tadi itu 1 kali sehari, ini 3 kali sehari ya Mbak. Jadi 3 kali sehari itu berarti setiap 8 jam. Jadi kalau misalkan Bapak itu minumnya jam 7 pagi, nanti diminum kembalinya itu pada siang hari jam 3 sore, kemudian nanti minum kembalinya itu jam 11 malam, seperti itu. Kemudian karena sebelum makan, jadi sama seperti tadi, 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Kemudian ada efek sampingnya juga Mbak yang akan muncul, biasanya itu sembelit, diare, kemudian ada konstipasi juga. Apakah Mbak sudah paham? Sudah paham Mbak. Apakah Mbak berkenan Mbak untuk mengulangi kembali apa yang saya sampaikan tadi? Jadi ayah saya ini mendapat 2 obat ya Mbak. Obat yang pertama ini ada omeprazol, itu untuk mengobati GERD-nya. Kemudian untuk diminumnya itu 1 kali sehari 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Dan minumnya itu harus di jam yang sama setiap harinya. Kemudian ayah saya juga dapat obat lambusit, itu untuk mengobati dan meredakan gejala-gejalanya seperti kembung, perut sakit, dan nyeri dada. Untuk diminumnya itu 3 kali sehari setiap 8 jam 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Kemudian sebelum diminum itu dikocok terlebih dahulu. Seperti itu Mbak, apakah sudah benar? Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas penjelasan ulangnya. Dari yang Mbak sebutkan dan jelaskan tadi, semuanya sudah benar ya Mbak. Semoga nanti sudah paham dalam penggunaannya dan tidak ada informasi yang terlewat. Kemudian Mbak, saya izin bertanya kembali, ketika berkonsultasi tadi pagi dengan dokter itu, apakah dokter juga mengatakan terkait dengan efek atau tindak lanjut terkait dengan pengobatan ini ketika telah habis digunakan itu akan seperti apa? Kalau untuk itu tadi dokter bilang kalau misalnya belum sembuh disaranin untuk ke dokter lagi Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi benar ya Mbak apa yang disampaikan dokter. Jadi nanti itu diharapkan ketika pengobatannya itu sudah habis, nanti itu Bapak sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah sembuh, sudah gejala-gejalanya sudah tidak dirasakan lagi. Dan apabila nanti obat-obatnya itu sudah sembuh tapi Bapak masih sakit atau gejalanya itu masih dirasakan, nah nanti bisa berkonsultasi atau bisa datang kembali kepada dokter Doni, seperti itu. Oh ya Mbak, kemudian selain dari obat-obatan ini, obat-obat yang diberikan ini, saya juga menyarankan ya Mbak untuk Bapak, tadi kan dari informasi tadi kan Bapak suka ya Mbak, suka sekali dengan kopi dan teh. Jadi untuk sementara ini untuk dihindari untuk konsumsi kopi dan tehnya, atau bisa diganti Mbak dengan minuman lain yang disukain juga, misalkan susu atau yang lainnya, seperti itu Mbak. Kemudian
Untuk tempat tidur ya Mbak, untuk tempat tidur bantal dari Bapak Doni itu nanti diusahakan agak lebih tinggi, agak lebih ditinggikan gitu Mbak, sekitar 10 sampai 20 cm seperti itu Mbak, untuk melancarkan pencernaannya seperti itu. Kemudian makan yang teratur gitu ya Mbak, makan yang teratur, jangan sampai telat makan seperti itu. Mungkin nanti selalu diingatkan kepada Bapak untuk makan yang teratur. Jadi seperti itu ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Mbak, sudah jelas. Baik Mbak, semua informasi sudah saya sampaikan dan Mbak sepertinya juga sudah paham terkait dengan pengobatannya. Ini obatnya ya Mbak ya. Oh iya Mbak, terkait dengan harganya, untuk omeprazol itu harganya itu 8.000 dan untuk lambusitnya itu 15.000. Jadi totalnya itu 23.000. Oke, ini ya Mbak uangnya. Terima kasih Mbak.